Ya, ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Masih di suasana Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan momentum Hari Raya Idul Fitri bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk saling memaafkan. Momentum yang tepat di Hari Raya Idul Fitri ya, untuk buat konsolidasi, menggalang persatuan dan kesatuan umat agar senantiasa negara kita hidup dalam keadaan rukun, makmur, damai, sentosa. Seperti yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia ya, yang terkenal dengan budaya yang rukun-rukun, budaya kebersamaan, tidak terpecah belah. Ya mungkin ini yang coba dibangun oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ya, menomorsatukan persatuan dan kesatuan umat dengan mengirim Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja yang notabene adalah orangnya Pak Jokowi untuk sowan ke Habib Rizik Syihab. Karena memang idealnya seorang ulama itu disowani ya, seorang umaro, pejabat publik pemerintahan itu seharusnya sowan kepada para alim ulama, bukan sebaliknya, ulama yang sowan kepada para umaro, para pejabat-pejabat negara. Apalagi kapasitasnya seperti Habib Rizik Syihab, seorang ulama nasional lah katakanlah ya. Kalau ulama-ulama desa mungkin ya masih bisa dimaklumi ya, sowan kepada bupati, gubernur ya. Apalagi di musim-musim lebaran seperti ini ya, banyak sekali ulama-ulama kampung mungkin ya yang sowan kepada para pejabat karena ada plusnya di situ ya. Ya ini mungkin terjadi di beberapa tempat ya, tidak semuanya ya. Tetapi memang dalam Islam idealnya seperti itu, umaro yang sowan kepada para ulama, pejabat negara yang sowan kepada para ulama, dan senantiasa para pejabat negara ini mendengarkan nasihat para ulama, meminta nasihat para ulama. Sepahit apapun nasihat yang diberikan oleh para ulama kepada para pejabatnya, seharusnya pejabat ini mendengarkannya, bukan malah memusuhi. Ini tentu saja satu kabar yang cukup membahagiakan umat ya, dimana bisa dikatakan dua pihak yang selama ini mungkin saling berseberangan satu sama lain. Di satu pihak ada Imam Besar Habib Rizik Syihab dengan gaya ceramahnya yang mungkin bisa dikatakan cukup keras, apalagi kalau sudah membicarakan tentang pemerintahan Jokowi ya. Kemudian di pihak lain, walaupun Pak Wakil Menteri ini dalam jajaran pemerintahan adalah bawahan Pak Presiden Prabowo, tapi itu juga tidak bisa dilepaskan bahwa beliau juga representasi dari mantan Presiden Joko Widodo yang dalam tanda kutip selama ini selalu berseteru dengan Habib Rizik Syihab. Ya terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat mengomentari pertemuan Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab, tentu saja kita berharap mudah-mudahan kemanfaatan untuk umat yang ada di bawah ini sangat besar sekali ya, apalagi tadi Pak Menteri memberikan penilaian yang positif terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ya, ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah,
Soal sekalian, setuju ataupun tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja, ini adalah hak Anda. Karena segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi. Apakah momentum ini dimanfaatkan oleh rezim penguasa untuk berkonsolidasi baik-baikan dengan Habib Rizik Syihab, sehingga nanti kedepannya diharapkan Habib Rizik Syihab ini tidak terlalu vokal dengan pemerintah yang ada, ataupun memang maksudnya untuk menjalin silaturahmi dan mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab selama ini adalah benar adanya, yaitu asumsi dari masyarakat banyak yang bisa saja terjadi demikian. Dan kita berharap bahwa konsolidasi seperti ini antar dua kubu yang mungkin selama ini saling berseberangan satu sama lain terus terbangun, terus terjalin, sehingga ada satu titik temu yang diharapkan oleh masyarakat banyak. Ketika pemerintah mungkin melakukan kesalahan, kemudian diingatkan oleh para ulama kita dengan jalan apapun, baik dengan jalan yang keras ataupun dengan jalan yang lunak, ini pemerintah bisa menerima dengan senang hati. Kalaupun ada yang salah, maka mengaku salah dan siap untuk memperbaiki kesalahan.